Berikut adalah nomor 16 dari soal OSK tahun 2025. Bunyinya, suatu bintang memiliki sistem keplanetan yang terdiri dari planet A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 planet. Data periode orbit P dan setengah sumbu panjang A untuk 5 planet yang mengelilingi bintang tersebut tersantum dalam tabel di bawah ini. Jadi ada tabel di sini diberikan dan dinyatakan dalam nilai logaritma. Jadi yang dimaksud adalah ini ya, kolom log P dan log A. Jadi dinyatakan dalam logaritma. Sebelum dinyatakan dalam logaritma, satuan P dan A masing-masing adalah tahun dan SA, satuan astronomi. Semua orbit planet dianggap berbentuk elips dan semua bidang orbitnya berimpit. Bidang orbit yang berimpit di sini bisa diartikan semua orbitnya itu dalam satu bidang yang sama. Jadi seperti piring yang pipih gitu ya, tidak ada orbit yang terlalu ke atas, terlalu menyamping ke atas atau ke bawah. Semuanya pada satu bidang yang sama. Nah, ditanyakan pola data pada tabel menunjukkan bahwa, lalu ada 5 pernyataan di sini gitu ya. Nah, mungkin di sini aku langsung ke pernyataan yang keempat. Di sini menarik, nilai P pangkat 3 sebanding dengan nilai A pangkat 2, yaitu hukum ketiga Kepler. Jadi langsung dimention di sini, hukum ketiga Kepler. Dan ini menjadi pengetahuan umum kalau di OSN astronomi. Hukum ketiga Kepler itu sendiri berbunyi seperti ini. Itu P pangkat 2, ini P periode, per A pangkat 3 dengan A adalah setengah sumbu panjang, sama dengan 4 pi kuadrat per GM. Ini hubungan yang telah umum dikenal. Sementara pernyataan nomor 4 ini, dia kayaknya kebalik ya, menaruh pangkatnya. Jadi dia P pangkat 3 dan A pangkat 2. Jadi kebalik dengan pernyataan dari hukum ketiga Kepler. Jadi pernyataan yang keempat ini bisa kita ketahui salah gitu ya. Nah, selanjutnya mari coba kita buktikan terkait hukum ketiga Kepler ini, yang aslinya harusnya menyatakan bahwa nilai P pangkat 2 itu sebanding dengan A pangkat 3. Jadi kebalikannya, yang di sini pangkatnya kebalik aja gitu. Mari kita coba buktikan itu dengan cara kita membuat beberapa kolom baru di sini, yaitu kita mencoba menyatakan P kuadrat dalam tahun dan juga A pangkat 3 dalam SA. Ini sesuai yang diberikan tadi ya, P dan A masing-masing dalam tahun dan SA. Nah, untuk merubah dari bentuk logaritma ke bentuk ini, kita gunakan sifat logaritma saja. Jadi kita ketahui apabila kita lakukan 10 pangkat log P, itu akan sama dengan nilai P itu sendiri. Begitu juga dengan A, 10 pangkat log A adalah nilai A itu sendiri. Nah, untuk menambah yang ada di hukum Kepler ini, pangkat 2 dan pangkat 3, bisa kita bayangkan ini 10 pangkat log P, ini dipangkatkan 2 lagi. Dan ketika ada pangkat bertingkat gitu, satu pangkat lalu dipangkatkan lagi di sini, itu sama saja kita dengan mengalihkan keduanya. Jadi seperti ini jadinya. P pangkat 2 apabila kita kuadratkan dua sisi gitu, yang ini P pangkat 2, yang kiri menjadi 10 pangkat log P pangkat 2 lagi, dan pangkat 2 lagi itu sama saja dengan kita mengalihkannya dengan log P. Jadi ekspresi akhirnya seperti ini. Begitu juga yang A. Kalau kita mau menyatakan dalam A pangkat 3, berarti di persamaan yang ini kita pangkat 3 kan kedua ruas, jadi A pangkat 3 sama dengan 10 pangkat log A pangkat 3 lagi, dan itu sama saja kita dengan menyebut 10 pangkat 3 log A, sama saja dikali gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa memasukkan angka-angka yang ada di kolom log P dan log A ini, kita masukkan ke perhitungan kedua ini di atas ini untuk mencari P pangkat 2 dan A pangkat 3. Kita masukkan log P dan log A, dan ini mungkin agak tedious, agak lama untuk menghitungnya, tetapi bisa kalian lakukan, dan hasilnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa mencocokkan apakah nilai yang kalian dapatkan dekat dengan ini. Nah, inti dari hukum ketiga Kepler itu sendiri sebenarnya menyatakan P pangkat 2 dan A pangkat 3 itu sebanding. Dan untuk melihat itu kita bisa membuat satu kolom baru dengan membagi P pangkat 2 dengan A pangkat 3. Jadi kita bagi kolom ini dengan kolom ini untuk masing-masing data planet A sampai E. Dan itu kita bisa lakukan, misalkan yang pertama ini berarti 0,158 dibagi 0,154. Nanti hasilnya adalah di kolom ini. Begitu juga untuk yang planet-planet lain. Dan ini sekarang terlihat bahwa rasio P pangkat 2 per A pangkat 3 ini semuanya kurang lebih mirip.
dia itu aku katakan konstan gitu ya. Semua angkanya nilainya 1, dan inilah yang membuktikan bahwa P pangkat 2 itu sebanding dengan A pangkat 3, karena ketika mereka dibagi itu hasilnya 1. Masalah kali, jadi mereka 1 sebanding. Dan ini apabila kita balikkan lagi ekspresinya ke bentuk yang atas ini, jadi P pangkat 2 itu adalah 10 pangkat 2 log P, sementara A pangkat 3 adalah 10 pangkat 3 log A. Kita kembalikan ekspresinya, maka kita mendapatkan pernyataan yang kelima ini. Jadi nilai 2 log P sebanding dengan 3 log A. Jadi yang di pangkatnya 10 ini, 2 log P dan 3 log A ini otomatis sebanding. Itu kita temukan. Jadi pernyataan yang kelima ini adalah benar. Nah, kemudian coba kita kembali ke atas, pernyataan nomor 1, tidak ada pola data karena nilai-nilai 0 untuk planet B. Ini pernyataan yang salah. Kita telah mendapatkan satu pola, yaitu pola ini, P pangkat 2 per A pangkat 3, semuanya 1 gitu. Semuanya mendekati nilai konstan 1. Kemudian yang nomor 2, terhadap bintang tersebut, planet terjauh adalah A, planet terdekat adalah E. Nah, ini kita ketahui saja kalau dalam sistem keplanetan gitu, semakin dalam orbitnya maka semakin cepat periodenya, semakin kecil nilai periodenya. Dan kalau di data ini, nilai periode yang paling kecil adalah yang A, dari 0,158 tahun. Terus nanti semakin ke bawah itu periodenya semakin panjang, dari 1 tahun ke sekitar 6 tahun, 39 tahun sampai 390-an tahun. Dan berarti planet yang paling dekat otomatis adalah yang A, sedangkan yang paling jauh adalah yang E. Jadi pernyataan yang nomor 2 ini kebalik gitu. Planet terjauh seharusnya E, sedangkan yang paling terdekat seharusnya A. Jadi pernyataan yang ini salah. Lalu untuk mengecek yang pernyataan ketiga, ini kita kembali ke hukum Kepler. Tapi sekarang jika P kita nyatakan dalam tahun, lalu A kita nyatakan dalam SA, sementara M kita nyatakan dalam masa matahari, hukum ketiga Kepler seperti ini, ekspresinya tinggal menjadi seperti ini. P pangkat 2 per A pangkat 3 sama dengan 1 per M. Jadi konstanta 4P kuadrat per G-nya seperti hilang saja jika kita nyatakan P, A, dan M dalam satuan-satuan tadi itu. Nah, jadi tadi kan kita udah temukan dalam kolom ini, nilai P kuadrat per A pangkat 3 itu adalah konstan atau 1. Dan itu artinya yang ekspresi kiri adalah 1, dan yang kanan, agar nilai 1 berarti M haruslah 1, tapi dalam satuan masa matahari. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga benar, gitu. Masa bintang adalah 1 masa matahari. Jadi agar ekspresi ini benar. Pernyataan ketiga benar, jadi kesimpulannya pernyataan yang benar adalah yang 3 dan 5.